guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108 part 1. Oke, baiklah langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Cheyenne menang dari Wu Chen, Tang Xin segera memberhentikan pertarungan ini dan menghilangkan efek teratai api dengan kekuatan spesialnya. Tang Xin berkata, 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kamu telah menurut aturan, Sky Fire Tree Mysterious Chain seharusnya menjadi milikmu, Cheyenne. Selamat. Cheyenne menangkupkan tangan padanya dan berkata, terima kasih Kepala Lebah Tang. Tang Xin melambaikan tangannya dan menjawab, kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku hanya memberikan sedikit bantuan kali ini. Tang Xin kemudian melihat ke tetua kedua dan bertanya, tetua kedua, Cheyenne dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan tentang ini? Tetua kedua menjawab, karena Cheyenne telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan mendengarkan keputusan kepala lembah. Segera Tang Xin menyuruh Cheyenne untuk mengikutinya ke aula teknik rahasia. Cheyenne dan Tang Huo'er segera mengikuti Tang Xin. Tang Huo'er bertanya, Cheyenne, apa teratai api yang kamu gunakan tadi di kelas 2 teknik? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Cheyenne lalu menjawab, teratai api itu adalah sesuatu yang aku ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan. Sebenarnya, itu tidak dapat menjawab pertanyaan Tang Huo'er. Walaupun kecewa dengan jawabannya, namun dia tidak mau bertanya lagi. Tang Xin menjelaskan, Sky Fire Tree Mysterious Chain adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley Ku. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Di aula itu terdapat 3 penjara yang merupakan 3 tetua yang sangat kuat menjaga tempat ini. Segera Cheyenne dihadapkan dengan sebuah bola kristal. Tang Xin menjawab, ini adalah kristal warisan Burning Flame Valley milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari Sky Fire Tree Mysterious Chain di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepada Burning Flame Valley selama beberapa generasi. Cheyenne bahagia melihatnya. Dia segera berkata, terima kasih banyak. Tang Xin menjawab, kamu telah menyelamatkan hidup Huo'er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dariku. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki 1 anak perempuan. Baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya, dan kamu akan bisa mendapatkan warisan Sky Fire Tree Mysterious Chain yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di Burning Flame Valley Ku. Oleh karena itu, aku akan tetap berjaga di sini. Segera Cheyenne berjalan ke depan. Dia meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, kekuatan spiritualnya keluar dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Cheyenne. Tang Xin dan Tang Huo'er yang berada di samping Cheyenne menjadi tercengang karena perubahan ini. Bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktekkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancar cahaya. Saat itu, Tang Huo'er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan oleh Cheyenne, itu adalah perbedaan sangatlah besar. Tang Xin bergumam, jika orang ini adalah murid dari Burning Flame Valley Ku, kemungkinan Burning Flame Valley Ku akan menghasilkan seseorang yang mengejutkan seperti leluhur Burning Flame Valley saat itu. Tang Huo'er kaget saat Tang Xin mengucapkan leluhur Burning Flame Valley. Tang Xin menjelaskan, leluhur Burning Flame Valley adalah pendiri Burning Flame Valley kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er bertanya, apakah leluhur Burning Flame Valley sangat kuat? Tang Xin menjawab, dia lebih dari kuat. Menurut apa yang aku ketahui, ada 5 ahli utama di benua Duoci. Selama era itu, kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Duoci. Leluhur Burning Flame Valley adalah salah satunya. Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Duodi yang legendaris. Tang Huo'er kaget. Duodi? Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Xin menjawab, karena sudah lama sekali aku tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari keempat orang lainnya. Namun, aku sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya. Clan Gu, Hall of Soul, dan Pill Tower. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya.
Tang Huo'er bertanya lagi, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Xing menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di Central Plains saat ini. Namun, aku masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karenanya. Menurut catatan di buku leluhur, ahli ini adalah Burning Flame Falling memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa perubahan misterius 3 misterius Kerfayet ini telah dibuat olehnya. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak aku membaca buku-buku leluhur itu. Aku tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, Burning Flame Valley tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Soul. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di Burning Flame Valley setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Soul. Tang Huo'er kaget. Xiao Xuan, nama belakang Xiaoyan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan tetua Xiao Xuan ini? Tang Xing kaget dan tertawa. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah ini berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao Xuan? Tang Huo'er memang hanya berkata sembarangan, namun kenyataannya itu adalah hal yang benar. Xiao Xuan memang adalah leluhur klan Xiaoyan yang telah lama hancur. Tang Xing melanjutkan, jangan meremehkan dia. Aku merasa bahwa Xiaoyan ini bukanlah orang yang sederhana. Aku tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkima dan dauci. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah darinya. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari Burning Flame Valley-ku. Bagaimana itu tidak menyebabkan seseorang merasa menyesal? Segera saat itu, Tang Xing dan Tang Huo'er hanya bisa menunggu Xiaoyan yang sedang menyerap teknik rahasia. Sudah berlalu 1 hari, Xiaoyan menyerap teknik Sky Factory Mysterious Chain, sedangkan Tang Huo'er saat itu hanya 1 jam. Tang Xing berkata kepada Huo'er, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga luar biasa. Jika kamu sedikit lebih serius, posisi kepala lebah Burning Flame Valley pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak kamu sukai tidak akan bisa mengomelimu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Xiaoyan terbangun. Dia kemudian berterima kasih kepada Tang Xing. Mereka kemudian segera meninggalkan aula harta Burning Flame Valley. Xiaoyan berkata, kepala lembah Tang, aku sudah mengagummu selama beberapa hari. Hari ini, Xiaoyan akan pergi. Jika ada hal yang perlu aku bantu di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku. Tang Xing menjawab, kamu akan pergi. Aku pikir kamu harus memiliki urusan penting. Aku tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan Sky Factory Mysterious Chain. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, kepala lembah Tang, yakinlah bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang tidak memahami keadaannya. Tang Xing juga berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke Burning Flame Valley sebagai tamu. Selama aku, Tang Xing, masih menjadi kepala lembah Burning Flame Valley, kamu, Xiaoyan, akan menjadi tamu spesial di Burning Flame Valley-ku. Segera Xiaoyan pergi terbang meninggalkan Burning Flame Valley secepatnya. Dia berencana untuk segera kembali ke kota Tianhuang menemukan Liu Qi dan Lien Lianyan, karena sebelumnya Xiaoyan meminta untuk mencarikan informasi dari Xiao Yixiao di Central Plains. Segera akhirnya Xiaoyan telah sampai. Liu Qing menyapa Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi pada kamu di Burning Flame Valley. Xiaoyan menjawab, aku baik-baik saja. Hanya saja aku menghabiskan waktu untuk membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat. Kemudian dia mengingat sesuatu. Apakah kamu memiliki berita tentang masalah yang aku beritahu terakhir ini? Liu Qing menjawab, ya, aku punya kabar. Xinlan yang kamu sebutkan itu harus menjadi anggota klan Yi di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan. Klan Yi, Xiaoyan bergumam. Seperti apa kekuatan klan Yi ini? Liu Qin menjawab, cukup kuat, lebih kuat dibandingkan dengan klan Liuku. Tentu saja, bisa masuk ke kursi tetua menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan ada 5 klan besar yang terkait dengan menara Pil. Klan Yi adalah salah satunya.
Namun klan Yi saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi tetua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Kemudian Xiaoyan melanjutkan bertanya. Mengenai Xiaoyan, Liu Qing menjawab, saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan Xiao Yixian. Ini karena dia memiliki tubuh racun menyedihkan. Hal ini menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi. Aku juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing sedikit mengerti saat dia melihat ekspresi Xiaoyan. Segera dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari lembah Sungai Es adalah yang paling banyak dicari. Lembah Sungai X. Ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar ini. Liu Qing menjelaskan, itu benar, berdasarkan apa yang aku tahu. Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan tubuh khusus ini. Mereka mungkin mencari Xiao Yixian karena mereka tertarik kepada tubuh racun yang menyedihkan. Lin Yan di sampingnya juga berkata, selain itu, menurut informasi yang telah diberikan, Xiao Yixian telah bertukar pukulan dengan para ahli lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Kemarahan cukup terlihat di wajah Xiaoyan saat ini. Segera Lin Yan bertanya, Xiaoyan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Ice River Valley tidak akan kalah dengan Burning Foam Valley. Ada banyak ahli di sana. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Xiaoyan menjawab, aku akan melakukan perjalanan ke daerah Pil. Lin Yan telah bersama Xiao Yixian. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Lin Yan segera berkata, biarkan aku pergi denganmu. Aku sedikit akrab dengan wilayah Pil. Namun sayangnya, Xiaoyan menolak. Jika dia ingin membantu Xiao Yixian, permusuhan tidak akan terhindar. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Liu Qing berkata, karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirimkan seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika aku benar-benar mendapatkan berita tentang Xiao Yixian, aku akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepadamu. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Yi ada di kota Yi. Kamu dapat pergi ke sana jika kamu ingin menemukan Yi Xinlan. Segera Xiaoyan pun berniat untuk segera pergi sekarang. Dengan segera Liu Qing juga menyiapkan lubung cacing untuk Xiaoyan saat ini. Liu Qing masih berpesan kepada Xiaoyan, ingat, kamu harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika kamu menemui masalah, kamu bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Xiaoyan menjawab, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali ke kota Tianhuang jika aku punya waktu. Liu Qing menjawab, masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Liu Qing tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, hati-hati. Selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah siswa paling berprestasi dari Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Xiaoyan dengan tersenyum lalu menjawab, tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuat kehilangan reputasiku. Segera Xiaoyan memasuki lubang cacing dengan cepat dan menghilang. Liu Qing dan Lin Yan saling berhadapan dan berkata, orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan kita. Pada saat perjalanan itu, Xiaoyan bergumam, begitu aku mencapai wilayah tengah, aku perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huazunzi memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Duozun,
Aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan Beast Flame itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, flame transformasi kehidupan saat ini yang telah aku buat hanya dapat mengizinkanku untuk menggunakan Lotus Flame sekali. Aku juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa dari Sky Fairy Tree Mysterious Change selama beberapa hari ini. Meskipun aku terdesak waktu, aku beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat ini. Oke, baiklah, saya cukupkan sampai sekian tentang spoiler dari Battlestar the Heaven Season 5 episode 1841. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.